Firman Kudus untuk kebangunan pagi, ministri firman dan penyaluran Allah bagi ekonomi Allah. Minggu ke-8. Penyaluran Allah Tritunggal sebagai hayat ke dalam manusia tripartit menurut keadil benarannya, melalui kekudusannya dan kepada kemuliaannya. Hari pertama. Dasar ayat Alkitab diambil dari Roma pasal 8 ayat 2. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudara-saudari, kita bersyukur karena belas kasih-Nya kita bisa memasuki judul terakhir dari serial 8 berita ini. Berita ke-8 ini dibagi menjadi 3 poin Romawi. Di Romawi pertama dikatakan bahwa ekonomi kekal Allah adalah untuk menyalurkan dirinya sebagai hukum roh hayat ke dalam manusia, sehingga atribut-atribut keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan ilahinya akan menjadi kebajikan-kebajikan insani manusia bagi ekspresi korporat Allah sebagai realitas tubuh Kristus dalam gereja-gereja lokal untuk merampungkan Yerusalem baru sebagai kota keadil benaran, kekudusan, dan kemuliaan. Di Romawi pertama ini menekankan ekonomi kekal Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari pertama-tama kita melihat dasar ayatnya dalam Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Haleluya! Allah menempatkan manusia di depan pohon hayat, menunjukkan bahwa Allah ingin manusia menerima Dia sebagai hayat manusia melalui makan Dia secara organik dan mengasimilasi Dia secara metabolis, supaya Allah dapat menjadi susunan diri manusia. Selanjutnya, dalam Yohanes 10 ayat 10b, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup di sini dalam bahasa Yunani zoe. Dalam perjanjian baru, kata ini mengacu kepada hayat yang kekal dan ilahi. Dan dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6a, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jalan bagi manusia untuk masuk ke dalam Allah adalah diri Tuhan sendiri. Karena jalan ini adalah satu persona yang hidup, tempat Tuhan membawa manusia tentunya juga satu persona, yaitu Allah Bapa sendiri. Tuhan sendiri adalah jalan yang hidup. Dia membawa manusia masuk ke dalam Allah Bapa, tempat yang hidup. Jalan perlu realitas, realitas perlu hayat. Bagi kita, Tuhan adalah hayat. Hayat ini membawakan realitas kepada kita, dan realitas ini menjadi jalan yang membawa kita masuk ke dalam kenikmatan akan Allah Bapa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 45b, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Pertama-tama di dalam inkarnasi Kristus menjadi daging demi penebusan, kemudian di dalam kebangkitan Dia menjadi roh pemberi hayat demi menyalurkan hayat. Selanjutnya dalam Roma 8 ayat 2 yang menjadi ayat doa baca kita pagi ini mengatakan bahwa roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh dan hayat disebutkan dalam ayat ini, tetapi hanya dalam kaitannya dengan pekerjaan hukum ini. Hayat adalah isi dan pengaliran roh, dan roh itu adalah manifestasi akhir dan sempurna dari Allah Tritunggal sesudah Dia melalui proses inkarnasi, penyaliban, kebangkitan, dan menjadi roh pemberi hayat yang berhuni, yang menjadi hayat semua orang beriman di dalam Kristus. Akhirnya dalam 2 Petrus 3 ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran.
Kebenaran ini akan tinggal dalam langit baru dan bumi baru, menjenuhi seluruh alam semesta Allah yang baru, dengan menang mempertahankannya secara mutlak di bawah urutan kebenaran Allah, sehingga tidak perlu ada penghakiman lagi. Dan Yerusalem baru rampung seperti yang ada di dalam Wahyu 21 ayat 10-11. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Saudara-saudari, inilah ekonomi kekal Allah dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Hasrat Allah adalah menggarapkan dirinya ke dalam kita, sampai taraf dia menjadi kita dan kita menjadi dia, agar kita dan dia menjadi sepenuhnya identik dalam hayat, sifat, dan gambar. Ini adalah puncak dari ekonomi. Dan di poin B dikatakan bahwa manusia diciptakan dalam gambar Allah sebagai bejana yang hidup untuk menerima dan menampung Allah sebagai hayat bagi reproduksi duplikat Allah dalam hayat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan dalam Roma 9 ayat 21 dan 23. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih kita supaya kita bisa menjadi bejana-bejana yang terhormat dan berharga untuk menampung Dia. Allah menciptakan manusia sebagai bejana untuk menampung dirinya, dan dari banyak bejana Dia memilih kita untuk menampung Dia, Allah yang terhormat dan berharga, supaya kita bisa menjadi bejana yang terhormat dan berharga. Akhirnya Dia mengekspresikan kemuliaannya pada diri kita, bejana-bejana ini, supaya kita bisa menjadi bejananya yang mulia. Semua ini berasal dari belas kasihannya dan tergantung pada belas kasihannya. Ini tidak dapat diperoleh melalui usaha kita. Karena itu kita harus menyembahnya dan menyembahnya karena belas kasihannya. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mewahyukan hasrat hatimu. Kau ingin menggarapkan dirimu sebagai hukum rohayat ke dalamku. Haleluya, hukum rohayat telah memerdekakanku dari hukum dosa dan hukum maut, dan kini menjadikanku bejana untuk maksud yang mulia. Puji Tuhan. Demikianlah firman kudus untuk kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.